Mendagri Tito Karnavian menyebut aparatur sipil negara atau ASN bisa mengikuti kampanye Pilkada 2024 asal bertindak pasif. Tito menyebut ASN hanya boleh menghadiri tanpa boleh ikut berkampanye. Lalu seberapa batasan ini akan mungkin dilakukan di lapangan? Adakah potensi penyalahgunaan wewenang ketika ASN diperbolehkan ada dalam sebuah kampanye? Dan untuk menganalisanya sudah terhubung bersama kami dosen kepemiluan EVA Universitas Indonesia, Titi Anggreni. Assalamualaikum, selamat sore. Mbak Titi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore Mas Bram. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik Mbak Titi. Langsung saja, jadi artinya ketika diperbolehkan hadir tapi pasif, tidak boleh mengarahkan, tidak boleh ikut berkampanye, artinya batasan ini sudah cukup atau masih mengkhawatirkan sebetulnya untuk kita ASN juga akan ikut menggunakan fasilitas negara begitu Mbak? Ya, pertama betul bahwa aparatur sipil negara itu tetap punya hak pilih di pemilihan umum kita, baik pileg, pilpres ataupun pilkada. Tetapi di saat yang sama memang kita harus kontekstualisasi hak pilih itu dengan prinsip-prinsip kerja seorang aparatur sipil negara, termasuk juga bagaimana undang-undang pilkada kita melihat peran aparatur sipil negara dalam kontestasi politik begitu. Nah, di dalam pilkada itu sendiri, Mas Bram, metode kampanye itu ada banyak. Ada debat terbuka pasangan calon, ada pertemuan terbatas, ada pertemuan tatap muka, ada penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan di media massa cetak, elektronik, dan seterusnya. Jadi ruang-ruang bagi seorang aparatur sipil negara untuk mengetahui visi misi program dan gagasan dari peserta pemilu itu atau peserta pemilihan pilkada dalam hal ini itu banyak begitu ya. Jadi kampanye yang sifatnya luar ruang seperti yang ada di layar ini salah satu saja dari metode kampanye yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana seorang aparatur sipil negara itu ada ketentuannya tuh. Di dalam undang-undang pilkada kita disebutkan bahwa pelaksana kampanye dalam hal ini pasangan calon, tim kampanye, tim sukses, itu tidak boleh kemudian melibatkan aparatur sipil negara di dalam pelaksanaan kampanyenya. Lalu juga di undang-undang pilkada kita disebut bahwa seorang aparatur sipil negara itu tidak boleh menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Dan itu ada ketentuan pidananya. Nah, disinilah yang harus diatur. Orang mendengarkan kalau misalnya ada 3 pasangan calon, lalu ASN itu hanya mendengarkan kampanye dari salah satu pasangan calon saja, kan bisa saja ditafsirkan ada keberpihakan. Lalu kemudian dia menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, ini yang jangan sampai terjadi seperti ini, yang perlu diatur lebih detail bagaimana akses seorang aparatur sipil negara terhadap proses kampanye sehingga hak pilihnya bisa disalurkan berdasarkan visi misi dan program yang memadai untuk membuat keputusan. Baik, gitu. artinya kalau Anda mengatakan harus ada aturan lebih rinci begitu Mbak Titi, artinya batasnya harus diperjelas ya. Definisi pasifnya akan di mana, apakah kemudian jika hadir apa yang boleh dan tidak dilakukan itu yang kemudian diharapkan masyarakat, Mbak Titi? Iya, kalau saya sih begini ya, kampanye luar ruang itu kan menghadirkan fisik langsung keterlibatan seorang calon mendengar seorang pemilih atau aparatur sipil negara di dalam proses kampanye politik. Nah, misalnya tadi saya sudah berikan contoh tuh, ada 3 pasangan calon, lalu kemudian dia hadir hanya di kampanye terbuka salah satu pasangan calon. Itu bisa saja dimaknai dia memberikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon karena kan aparatur sipil negara ini jabatan yang dipandang oleh publik atau punya pengaruh di hadapan publik. Karena dia mengelola keuangan negara, lalu dia juga melakukan pelayanan publik. Nah, kalau dia hadir hanya di satu kampanye pasangan calon, bisa saja kemudian pemilih menganggap, oh ternyata aparatur sipil negara itu punya kecenderungan pada pasangan calon yang itu. Karena kenapa? Karena dia tidak hadir di kampanye 2 pasangan calon yang lain. Berarti Jadi menurut artinya saya sih, PR-nya nanti juga ada soal pengawasan begitu ya Mbak, ketika memang ini betul. apalagi tidak di breakdown dengan rinci dan jelas begitu nanti. Betul, jangan sampai kemudian kebutuhan untuk mendapatkan informasi terkait visi misi program sehingga seorang aparatur sipil negara bisa mengambil keputusan yang memadai di dalam memilih di pilkada, itu justru mengarah kepada tuduhan-tuduhan dia berlaku tidak adil dan memberikan keuntungan pada salah satu pasangan calon tertentu. Jadi bagi saya sih lebih baik ya,
kampanye luar ruang itu karena dia rentan dipolitisir dan dihubungkan dengan dukungan politik kepada pasangan calon tertentu. Kalau dia tidak bisa memperlakukan setiap pasangan calon secara adil, artinya kalau dia datang satu mendengarkan kampanye terbuka dari salah satu calon, maka dia harus datang ke semua pasangan calon yang lain. Nah, dia membawa konsekuensi seperti itu supaya dia tidak dianggap menguntungkan atau kemudian merugikan salah satu pasangan calon. Oke. Tapi kalau saya berpandangan, kita bisa mendapatkan informasi tidak harus dengan datang ke kampanye luar ruang seperti yang ada di layar ya, atau pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka. Kan ada debat terbuka pasangan calon, ada penyebaran bahan kampanye, alat peraga, iklan di media massa cetak elektronik, kita bisa datang ke media sosial, itu kan juga akses kepada kampanye. Karena begini Mas Bram ya, melike atau kemudian menyukai postingan calon tertentu saja itu bahkan bisa dianggap dukungan. Oke, Nah, apalagi baik. kemudian kalau dia hanya datang ke satu pasangan calon dan tidak datang ke pasangan calon yang lain, itu juga bisa dipolitisir sedemikian Baik. rupa sebagai dukungan kepada salah satu pasangan calon tertentu. Artinya ketika memang pintunya dibuka harus ada hal-hal detail yang kemudian berkelanjutan dilakukan begitu ya. Oke, yang menarik adalah ketika Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga mengatakan begini Mbak, saya kutip, sudah beberapa ASN belum kampanye sudah ada 30 kasus netralitas ASN yang kini ditangani Komisi Aparatur Sipil Negara. Seberapa kemudian rencana ASN boleh ikut kampanye ini bisa menambah angka yang disebutkan oleh Ketua Bawaslu hari ini sudah ada 30, jangan-jangan nanti akan berpotensi seperti apa kemudian Mbak? Iya, di pilkada itu, Mas Bram ya, potensi untuk ketidaknetralan atau kemudian berpihaknya aparatur sipil negara itu sangat tinggi. Bahkan dari data kecenderungan ASN berpihak di pilkada itu jauh lebih tinggi daripada saat di pemilu legislatif ataupun pemilu presiden. Jadi bisa dilihat dari data Bawaslu ataupun data dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Karena kenapa bisa begitu? Jangan lupa bahwa pejabat pembina kepegawaian atau PPK di daerah itu adalah kepala daerah. Nah, terutama kalau kemudian kepala daerahnya petahana maju kembali di pilkada atau kemudian untuk kepentingan-kepentingan pragmatis misalnya promosi karir atau kemudian reservasi atas jabatan tertentu. Pilkada itu mengandung kerentanan yang jauh lebih tinggi daripada pileg dan pilpres. Nah, kalau pilpres itu memang mobilisasinya terpusat. Nah, dengan demikian menurut saya kolaborasi sinergitas antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara itu sangat diperlukan di dalam memastikan bahwa aparatur sipil negara kita tidak rentan untuk berpolitik praktis dan juga tidak rentan untuk dipolitisasi oleh kepentingan-kepentingan politik lokal. Karena kompetisi lokal ini kan kepentingan itu sangat dekat, aktor politiknya bahkan saling terhubung satu sama lain, dan biasanya Mas Bram itu juga dipicu ASN yang berpolitik praktis atau tidak netral karena hubungan kekerabatan. Misalnya saudaranya maju pilkada atau kemudian ada famili satu kampung, satu suku. Nah, itu juga bisa memicu ketidaknetralan. Baik, jadi tidak hanya relasi kuasa tapi juga relasi keluarga begitu ya yang kemudian dikhawatirkan akan mengganggu netralitas. Terakhir Mbak, artinya kita publik bisa berharap di mana batasnya? Kalau kemudian Anda mengatakan ketika pintunya dibuka maka harus ada aturan detail di bawahnya, atau jangan-jangan ya sudah seperti kemarin-kemarin saja kita melarang mereka untuk berkampanye, tapi kemudian ya mereka tetap akan memilih dengan hak pilihnya begitu. Iya, hak pilih aparatur sipil negara itu sesuatu yang dijamin oleh konstitusi. Jangan kita berlebihan misalnya mengusulkan agar hak pilih ASN dicabut. Tidak begitu solusinya. Tetapi solusinya harus satu paket, mencakup reformasi birokrasi. Disinilah juga peran dari Kemenpan RB ya, dan juga Badan Kepegawaian serta Komisi Aparatur Sipil Negara untuk betul-betul selalu mengingatkan bahwa ASN itu pilih netral bila berkaitan dengan kepentingan politik karena mereka melakukan pelayanan publik. Yang kedua, harus juga diingat-ingat nih oleh pasangan calon peserta pilkada. MK itu sangat sering ya, bahkan dari kasus-kasus yang dia mengabulkan perselisihan hasil pemilu, itu membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan pemungutan suara ulang kalau ditemukan politisasi birokrasi. Misalnya saja di Pandeglang,
lalu juga di Kota Tangerang Selatan, Baik. di Konawe Selatan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kerja-kerja berat yang sudah dilakukan di dalam pemenangan pilkada menjadi tidak bermakna karena MK melihat kompetisi yang tidak adil akibat birokrasi yang dikerahkan untuk kepentingan partisan tertentu. Baik. Jadi lebih baik berkompetisi fair play, membiarkan ASN netral, profesional, tidak berpihak, lalu Komisi Aparatur Sipil Negara juga bekerja efektif bersama Bawaslu, dan jangan saling menggoda. Baik, ASN oke. jangan menggoda pasangan calon dan juga pasangan calon jangan menggoda, mempolitisasi dan mengkapitalisasi aparatur sipil negara yang bisa merugikan birokrasi dan pelayanan publik kita. Ya, jadi tetap menjaga netralitas tapi tidak mengganggu hak pilih dari para ASN begitu ya. Terima kasih Mbak Titi atas waktu dan juga insight dari Anda. Mbak Titi Anggrani, dosen kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu Mbak. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih.